negeri 2 Pariaman enggak. Kenapa? Karena gurunya temannya bapaknya. Karena kepala sekolahnya temannya bapaknya harus masuk di sana. Tetapi bakat dan minat kamu bukan di situ. Negeri 2 Pariaman, maka jadi anak SMK. Harus ditanamkan pada diri kalian bangga akan SMK Negeri 2 Pariaman. Akan waktu 1 tahun hanya untuk mengikuti orang tua. Setelah itu akan pindah lagi ke sekolah yang lain sesuai dengan keinginan kamu. Buang waktu yang sudah terjadi sekarang, dibangunlah mindset kalian. Arah kalian melangkah kemana itu harusnya diproyeksikan sejak kelas 9. Bakat kamu itu digali sejak kelas 1 SMP. Cocoknya nanti kalau saya lulus sekolah di SMA atau di SMK, supaya nanti tepat sasaran sesuai dengan bakat dan minat. Ikuti kalau ingin maju. Maka tentukan mindset kalian sekarang. Tadi yang komentarnya karena orang tua, iya. Kenapa kok harus ditentukan mindset kita bahwa kita SMK? Kalau lulus SMK targetnya apa kira-kira? Bekerja. Kalau lulus SMA, lulus aliyah targetnya kuliah bagi yang punya uang. Apakah SMK tidak boleh kuliah? Boleh. SMK itu diambil. Mau bekerja siap, melanjutkan siap, wirausaha siap, nikah berbasis praktek. Kalau SMA tidak harus praktek tetapi teori. Maka harus siapkan diri kalian untuk menghadapi tugas praktek dari Bapak Ibu guru dalam waktu 1 hari. Tapi setelah itu besoknya sudah tidak latihan, besoknya tidak latihan, sampai mungkin 1 minggu baru latihan lagi. Apakah kira-kira kamu naik motor langsung bisa lari lagi? Tidak bisa. Itu lebih bagus. Kamu lulus bisa bekerja sambil kuliah, sambil wirausaha, 3-tiganya masuk. Bisa, kenapa tidak? Yes. Itu banyak anak-anak yang sambil bisnis memang. Penghasilannya lebih banyak dari gurunya. Tidak ketara, tidak kelihatan. Dia di rumah hanya pegang HP manusia. Salah itu yang biasa. Kalau benar itu luar biasa. Kalau tidak salah itu bukan manusia. Maka jangan takut ngomong. Ini adalah collaboration. Maka kamu di antara ini semuanya kolaborasi, jangan sendiri-sendiri. Jangan saya mau. Saya ini pintar kok, saya ini jago kok, saya ini bisa mandiri kok. Tidak mau sama teman-teman, tidak bisa. Kamu ini manusia sosial. Harus kolaborasi antar teman. Kamu tidak bisa berbisnis kalau tidak kolaborasi dengan orang dan komunikasi dengan orang. Tidak ada. Kamu sesama teman itu tidak ada masalah, pasti ada. Dan masalah itu harus diselesaikan dengan critical thinking. Yuk kita diskusikan, kita musyawarah bagaimana baiknya. Communication, collaboration, critical thinking, sama kreativitas. Ini modal yang harus kamu miliki. Kamu punya 4 hal ini, sudah bisa semuanya. Saya ceritain ya. Multimedia, kompetensinya ada fotografi, videografi, ada desain, ada animasi, ada semua banyak. Masing-masing itu, masing-masing yang saya sebutkan tadi, subkompetensinya banyak. Saya ambil contoh yang animasi. Animasi itu ada kompetensi lagi yang banyak. Masing-masing kompetensi, ada rendering, ada coloring, ada lighting, ada audiovisual, ada konsep art, banyak sekali. Coba sekarang bayangkan, kamu ngambil multimedia, harus belajar semua itu selama 3 tahun.
belajar fotografi, videografi, kemudian animasi, desain, semuanya kamu pelajari selama 3 tahun. Kira-kira kamu bisa menguasai nggak? Contohnya ini. Kami ambil contoh lagi di Batam. Di Batam itu ada sebuah studio besar namanya Infinite. Infinite Pak Andrea. Infinite itu perusahaan besar, dibangun 3 lantai, 2 lantai. Yang satu lagi paling atas masih kosong, belum tidak ada orangnya karena masih butuh tenaga kurang lebih 600 tenaga animator. MNC, tahu MNC ya? Tahu. MNC TV itu butuh 300 orang animator. Editing di animasi memang bukan, tetap ada editing. Yang suka acting misalnya, yang suka acting, loh animasi juga butuh acting loh. Seorang animator itu harus pintar acting juga. Dengan jalan itu harus dipraktekkan. Yang lari-lari kencang, kalau kencang itu dengan lari pendek itu nyantai itu harus bisa dibedakan, dituangkan dalam bentuk animasi. Jangan sampai maksud konsep ceritanya lari tetapi penggambaran di animasinya masih jalan. Itu butuh acting antara jongkok dan duduk. Ini harus bisa dibedakan. Kamu menjatuhkan batu yang keras, jatuhkan dengan menjatuhkan kapas. Beda. Kalau batu kan langsung dijatuhkan, kalau kapas kan melayang. Ini juga harus dipelajari. Itu tugas acting. Kalau nanti di multimedia itu setengah-setengah kamu diajari. Nah maka dari itu sekarang kebetulan kamu dulu mindsetnya multimedia, ternyata animasi ada di dalam multimedia. Ini lebih difokuskan di animasi. Siapkan mentalnya, jangan sampai menjadi gila, kecewa, sudah terlanjur masuk di SMK, ambil animasi, ternyata kok begini ya. Yang menyenangkan kepada kalian, supaya apa? Kalian juga belajarkan dengan senang, enjoy. Seperti tadi di awal, kamu berangkat dari rumah, itu bayangannya itu kepengen ketemu Bu Ula terus, ketemu Pak Adri terus, kangen kan dengan beliau-beliau. Kamu dari rumah itu bangga dengan SMK-nya, ini datang ke SMK bangga, pamer dengan teman-temannya, saya anak murid SMK dua bagian. Tapi dengan Pak Andre itu tidak tertarik, itu tidak fan itu ya sudah, jangan berharap kamu bisa melakukan itu loh, nanti yang ngajar juga beliau-beliau. Maka kita langsung. Oke, yang suka TikTok tidak dilarang. Kalau saya nanti lanjutkan. Yang penting senang. Siapa yang suka nongkrong di kafe? Cowok-cowok nih, cowok-cowok. Lanjutkan nongkrong di kafe. Wah ini cocok ini malah gurunya ngajar nongkrong di kafe, cocok nih. Sekarang konsep Merdeka Belajar adalah mencari kesukaan kamu. Kesukaan kamu apa? Kalau yang suka TikTok, media pembelajarannya dimanfaatkan dulu. Dengan pembelajaran pakai media TikTok, anak-anak buat animasi di TikTok-an. Guru bahasa Indonesia membuat tugas puisi dimasukkan dalam konten TikTok. Mereka akan lebih semangat daripada dia membuat tugas suruh sketsa seperti ini dengan kegemaran mereka saat sekarang. Suka game? Kenapa harus main game? Kok tidak berani pencipta gamenya? Melihat TikTok, kok tidak yang menciptakan TikTok? Kenapa kok kamu jadi pemain game? Kok tidak pencipta game? Kan lebih bangga yang menjadi pencipta. Di animasi kamu bisa jadi pencipta game atau pemain game. Sudah bangga kamu dapat hasil.
Hasilnya besar tuh kalau nanti ada banyak yang pakai. Nanti saya minta sama Arami di sekolah dibuatkan tempat seperti kafe untuk belajar kalian. Kurang-kurangnya nongkrong di kafe, tapi di situ belajar. Tidur di sekolah. Mereka kenapa? Karena kegemaran mereka yang sebenarnya yang biasanya dituangkan di luar, sekarang disediakan di sekolah. Apakah itu harus disiapkan oleh sekolah? Tidak, Mas. Bisa kamu bangun sendiri itu kegemaran sekolah bersama teman-teman. Tidak harus cuma praktek, pakai laptop, di bawah pohon kita gerombol 5 anak, kita rame-rame pembagian tugas membuat game. Akhirnya dikerjakan dalam 1 bulan selesai, jadi upload, tunjukkan sama Pak Andre. Bangga nih. Ini Pak, kita terjual jam pembelajaran, kita praktek membuat game seperti ini, pasti beliau bangga. Saudara nggak bisa punya ya? Saudara bisa punya nggak? Sama. Akan saya tunjukkan contoh suasana mabar, karena mabar itu merdeka untuk belajar. Merdeka untuk belajar itu cara sekolah yang sesuai bermain. Contohnya sekolah kami, SMK Raden Umar Syed Kudus, pada bidang seni dan ekonomi kreatif. Beberapa tahun ini sudah menerapkan metode belajar yang memerdekakan kreativitas siswa dan guru. Ini sama kayak semangat Genjar Dewontoro. Pendidikan juga harus digunakan dalam memerdekakan kehidupan manusia. Wah, jadi pengen keliling lihat sekolahnya. Ayo ikut kita ke sana sekarang. Asik. Ya iyalah, kamu kan cuma karakter game, gak kayak kita. Gak apa-apa, kamu masih kelihatan keren kok. Jadi malu. Kalau sekolah di sini tuh seru kayak main game ya. Berarti ada levelnya juga. Bener banget, seperti awal main game kan kita gak punya skill apa-apa. Sama seperti waktu masuk SMK ini. Jadi level 1, belajar proses animasi secara umum. Karena di seni spesialisasi yang passion kita. Yuk kita masuk.
Ini film lawan lebar. Ini Alfi Desiman, semuanya ya semua tahu ya. Ini bukan dari Kanada. Ini penerbangan Kasabua, ini penerbangan Singapura, ini China Airport Singapura, ini Daihatsu. Ini China. Bola ini. Bersama produksi ini, penerbangan ini dan produksi. Apa pendapat kalian? Apa pertanyaan kalian? Silakan. Ilmu dan hal yang sangat-sangat mungkin bagi Anda semuanya suatu hal yang sangat baru tapi sangat menjanjikan untuk ke depan nanti. Baik, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan 3 orang bertanya kepada Bapak Farid. Saya beri kesempatan, silakan. Yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Cornelia dari kelas 10 animasi 1. Pak, saya izin bertanya, kapan animasi muncul di dunia dan kenapa kita harus mempelajari animasi tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma perkembangannya, medianya, ceritanya beda. Kalau kalian lihat misalnya di Jawa, yang tahu saya Jawa ya, kalau mau lihat di ada itu sudah era animasi, cuma tekniknya beda karena alatnya beda, sarannya beda, maka pakainya ya tradisional. Dia ditata, diukir, dibatu. Itu sudah zaman sudah animasi, cuma polanya pola berbeda. Kenapa harus animasi? Animasi adalah bagian sarana untuk komunikasi. Maka disajikan dengan indah dan menarik, dengan kreativitas. Orang itu suka dengan yang indah-indah, yang menarik. Kalau kamu ngomong saja bicara dengan nada yang tidak enak ketus, dengan nada yang merdu, apalagi dinyanyikan dengan bacaan puisi, dengan lagu-lagu yang enak, itu kamu akan lebih tertarik daripada kamu ngomong dengan keras yang suaranya tidak enak sama sekali. Sama animasi, mengomunikasikan kepada orang lain, disajikan dengan karya animasi, orang tertarik, indah. Apalagi kamu ingin sharing dengan hal-hal yang menyedihkan, dengan alur cerita yang indah, disajikan dengan itu, orang akan tertarik dengan karya animasi. Di antaranya dengan animasi, boleh dengan drama, boleh dengan puisi, boleh dengan gambar, dengan sketsa, dan kali ini dengan animasi. Kenapa saat ini kan animasi? Nah, ini belum saya sampaikan. Coba sekarang, saat sekarang, tadi sudah Mbak Nur namanya ya, sudah kenapa harus animasi gitu loh. Animasi sudah bukanlah sampai kapan kalau nggak tahu, dibutuhkan kalau nggak tahu. Film apa yang nggak pakai animasi? Sinetron ada animasinya, apalagi iklan. Hampir semua iklan itu ada unsur animasi. Tapi bisa membawa emosional orang terbawa dengan karakter dinosaurus. Sampai begini lah, saking hebatnya animasi ya. Kalau pembuat animasi itu terlalu tidak memperdulikan lingkungan atau penonton. Kalian pernah lihat atau enggak ya? Pernah lihat ya? Ada film animasi pakai kapur ya. Dulu imajinasinya kalau kita lihat pakai kapur saja digambar itu terbang tanpa sayap, bisa enggak? Bisa itu kalau animasi terbang layar-layar mana-mana gitu. Kalau anak yang nonton tidak paham, dikira beneran, dia praktekkan dalam latih 20 terbang. Bisa nggak itu hebatnya animasi di situ. Jadi membuat hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi itu sampai kapan saya tidak tahu. Tapi yang jelas animasi itu bisa dimanfaatkan oleh sutradara-sutradara ketika dia harus menyeting hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti dinosaurus sama Transformer itu kan tidak mungkin tapi bisa jadi mungkin. Ada yang lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wadani dari kelas 1. Pak, saya ingin bertanya, ada pertanyaan.
Bagaimana cara menyerahkan seperti itu? Menggerakkan. Yang ketiga, apakah bisa membuat sebuah karya animasi menggunakan HP? Betul. Apa saja program yang digunakan? Baik, terima kasih. Terima kasih. Buat desain karakter yang lucu, yang unik, itu harganya mahal. Ada karakter yang unik, lucu, sederhana, tapi harganya mahal, sampai sekarang masih laku, padahal filmnya nggak laku. Itu apa? Hello Kitty. Hello Kitty itu sekenya luas, sampai sekarang masih laku, padahal filmnya sudah nggak tayang. Ada lagi karakter yang SpongeBob itu kan terinspirasi dari Spon, ya? Hanya kotak saja. Itu pekerjaan bagian dari amator ya, desain karakter. Kemudian konsep art, storyboard itu membuat cerita dulu, tetapi dibuat seperti komik. Tapi yang baik-baik, harus bagus. Misalnya dalam dibuat dibuat tubuhnya ada tulang-tulangnya. Setelah itu digerakkan, ada tugas lagi yang menggerakkan, tangan kiri digerakkan. Kalau manual juga diajarin kalau sama Pak Andri. Digambar manual, jangan kan pakai HP, manual saja bisa. Misalnya menggerak ini ya, berat, pengen halus, gambarnya banyak. Gambar gini gitu kan. Semakin biaya itu semakin halus gerakannya. Kalau semakin sedikit, semakin kasar. Misalnya ini hanya 4 gambar, berarti ya tek gitu gambarnya. Semakin banyak halus gitu. Itu digambar dengan manual. Pakai komputer sudah kita istilahnya di rendering ya, kalau salah namanya lupa saya. Itu dikasih tulang gitu. Itu dari komputernya tinggal gerakan maunya seperti apa gitu. Setelah itu dikasih pewarnaan. Dirender. Kalau di lighting warnanya diatur, suasana malam, suasana sore, suasana siang gitu. Setelah itu didubbing. Dubbing itu yang isi suaranya ada bagian lagi. Itulah nanti tugas-tugasnya kalau nanti kamu ngambil animasi. Kemudian alatnya apa? Pakai apa saja? Kalau pakai HP bisa, tapi yang pakai sudah ada aplikasinya. Sekarang yang sudah aplikasi banyak itu, termasuk seperti Pixar, kemudian kelasnya seperti Disney itu pakai Maya. Kalau di data pakai Maya. Tapi di Indonesia pada umumnya pakai Blender. Pak Andre nanti pakai Blender sini. Blender itu lebih familiar untuk di Indonesia. Itu nanti itu yang kira-kira yang di yang Perkenalkan, nama saya Agni Zahira, kelas 10 animasi 1. Izin bertanya Pak, pertanyaan saya adalah di mana tahap tersulit dalam pembuatan animasi, apakah di rigging, modeling, pergerakan karakter atau sebagainya Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya IT-nya matang. Tapi lulus animasi malah bisanya musik. Karena kebetulan dia yang diperdalam di situ ngambil audio visual. Karena kebetulan talentnya memang talentnya di musik. Tapi bagi kamu yang talentnya, bakatnya itu gambarnya bagus, desainnya bagus, ya nanti kamu banyak matang diperdalam di konsep art atau desain karakter. Ada juga yang nggak bisa gambar, nggak bisa musik, dia bisa ngambil di animenya juga bisa, karena dia tugasnya hanya menggerak-gerakkan. Karakternya sudah ada, misalnya seperti tadi ya, ada Alvin the Chipmunk, itu semuanya karakter asetnya sudah ada itu. Ada lagi tadi yang saya tampilkan ada petualangan Sunil, karakternya sudah ada dari PMM, dikirim dari sana sudah ada. Asetnya, aset ada mejanya, ada apa-apa itu sudah ada. Anak-anak tugasnya tinggal menggerakkan sesuai dengan alur cerita atau pesan. Jadi kalau dibilang mana ya sulit. Kalau sudah sesuai dengan talentnya, ya sudah ada sulit di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrean dari kelas 10 animasi 1. Saya ingin bertanya apa saja kesalahan yang sering terjadi dalam pembuatan video animasi. Sekian, terima kasih. Yang saya tekankan adalah komitmen
mindset. Kalau komitmennya tinggi, semua kesalahan itu bisa teratasi. Kolaborasi, critical thinking, dan kreativitas. Ketika kamu menguasai 4 hal ini tadi, semua persoalan di dalam pembuatan film animasi akan terselesaikan. Persoalan yang terbanyak adalah komplain dari klien. Ini ada persoalan kesulitan, yuk kita komunikasikan bersama-sama. Nanti ada bagiannya, Pak. Ada supervisornya. Supervisor LDR, supervisor KRE, supervisor lighting itu ada. Nah, disitulah nanti dibicarakan satu tim, bagian lighting sendiri, bagian KRE sendiri, bagian anime sendiri, diselesaikan dalam satu tim persoalan itu. Jadi saya kira kalau persoalan apapun ada, dan paling banyak permasalahannya adalah pada komitmen. Kalau komitmen kamu tinggi, persoalan selesai. Tetapi ketika kamu sudah masuk di dunianya itu, sudah kamu akan lupa semuanya. Makanya anak-anak banyak yang lupa pulang sampai jam 10, kadang gurunya itu usir mereka untuk pulang karena kalau sudah masuk di dunianya, sudah asik di situ. Itu jadi komitmen ya. Komitmen kamu tanamkan dulu bahwa kamu mengerjakan sebuah proyek animasi. Itu ya, enggak saja. Yang penting bismillah, komitmen kalian, mindset kalian dibangun mulai sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dari Kudus, Semarang, Kepala Sekolah SMK Raden Umar Said. Dan dengan ini untuk Anda semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Farid tadi bermanfaat bagi kita bersama. Dan baik, untuk terakhirnya, untuk Anda semuanya boleh meninggalkan ruangan ini. Silakan ke rumahnya masing-masing, nggak boleh main kemana-mana ya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Farid Rudin, Kepala SMK Rus Kudus, dosen penamping SMK PK, karena kegiatan kita masih berkaitan dengan program SMK PK. Dan hadir juga yang selalu membina sekolah kita, yaitu Bapak Pengawas, yaitu Bapak Dasril. Baik Bapak Ibu, karena zuhur untuk Pak Farid, kita silakan yaitu kepada Pak Farid untuk memberikan motivasi mungkin dan pengalaman yang bisa untuk meningkatkan mutu sekolah kita. Pada Pak Farid kita persilahkan dengan segala hormat. Yang saya hormati Bapak Pengawas, yang saya hormati Ibu Kepala SMK dan juga Parlemen, yang saya hormati pendamping PT Bapak Ayu, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 2 Pariaman, yang saya hormati pula. Alhamdulillah wa syukurlah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmah hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, lebih-lebih nikmat sehat wal afiat, sehingga pendidik dan tenaga kependidikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan ahli jannah pendidikan kita. Selamat serta salam saya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi itu Rasulullah SAW yang senantiasa kita harap syafaatnya ila dunia ila yaumil akhir. Bapak Pengawas dan Ibu Kepala Muhijin terdiri Pak Bayu Muhijin bermaksud untuk memberikan teori kepada Bapak
sekalian, tidak bermaksud untuk ngajari Bapak Ibu sekalian, tetapi kami ingin bermaksud sharing, menyampaikan apa yang telah kami lakukan. Adapun baik buruknya, wallahu a'lam, Bapak Ibu sendiri yang menilai. Kami lakukan dan pas bisa dilakukan untuk sekolah lain, dipersilakan. Kalau tidak, janganlah dipakai, karena menurut kami regulasi pemerintah ini adalah mengatur untuk kebaikan kita bersama. Kurikulum pemerintah itu adalah untuk standarisasi pembelajaran kita, namun kurikulum kan sifatnya general. Adapun aplikasi penggunaannya adalah disesuaikan dengan karakteristik sekolah sendiri-sendiri, kebutuhan sekolah sendiri-sendiri, budaya sekolah sendiri-sendiri, dan industri pasaran sendiri-sendiri. Sama TV 14 merek Polytron, itu hasil yang menjadi yang ternyata bermanfaat sampai sekarang jadi kenangan saya di industri. Kemudian saya beralih harian, wirausaha mulai 1998 sampai 2005, kurang lebih 10 tahun, 11 tahun saya wirausaha percetakan sablon itu. Perjalanan percetakan sampai saya punya beberapa karyawan, barulah meningkat secara ekonomi. Saya bisa buat rumah, bisa beli mobil. Tetapi ternyata dalam diri saya ternyata belum menemukan kepuasan batin dan kedamaian batin. Saya tertarik dengan aktivitas seorang guru. Ternyata guru katanya pendapatannya tidak sebanyak wirausaha, tidak sebanyak kerja di industri, tapi kenapa mereka enjoy, nyaman, senang, saya tertarik. Maka akhirnya tahun 2006-2013 saya beralih jadi guru. Ternyata ketika saya jadi desainer sampai assistant manager, saya dapat motor postal. Ketika jadi guru, saya bismillah, saya tancapkan gila saya sebagai seorang guru. Gaji saya cuma 200.000, tetapi saya ternyata damai nyaman hanya 200, tetapi saya tancapkan sedalam-dalamnya jiwa saya sebagai seorang guru yang dulunya seorang seniman, pedagogi, belajar sambil jalan. Alhasil Bapak sekalian, baru jadi guru 1,5 tahun kalau tidak salah. Ya ketika saya jadi asisten manajer, mau daftar haji itu tidak berani karena budgetnya jauh dari kurang. Jadi guru tidak punya budget berangkat haji. Tiba-tiba bupati datang ke sekolah menemui saya, duduk di samping saya. Ini Allah yang menjelaskan. Saat itu ketika duduk di samping saya, dia dapat telepon dari istrinya, baru umroh di Medina, posisi di Medina. Ngomong-ngomong setelah itu tanya sama saya, Pak, kamu sudah ngaji belum, Pak? Belum, kenapa? Belum berani, Pak. Dia kan sekarang gitu. Sekarang gimana, Pak? Kan tinggal 3 bulan, tidak masalah. Datang besok ke pendopo. Saya dulu datang ke pendopo, ternyata diuruslah perizinan semuanya, mulai dari paspor dan lain sebagainya, diurus oleh stafnya, dibayarkan paspornya, dikasih uang saku, dapat living cost, malah untung loh sekalian, kurang aja. Ternyata gila sebagai seorang guru. Seniman yang lolos, ketika jadi kepala sekolah, saya mencoba menerapkan manajemen pola seniman. Saya nggak ada industri, alhamdulillah bisa diterima. Saya rubah semuanya pola manajemennya itu dengan ala seniman. Semakin percaya industri dekat dengan kami dapat bantuan dari industri secara bertahap sampai sekarang bantuannya kurang lebih 60 miliar. Ini adalah barokah menancapkan hati kita juga sebagai guru. Mohon maaf, ini saya ceritakan bukan bermaksud riak, tetapi ini nanti yang mendasari apa yang akan kami sampaikan. Sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya sebagai kepala sekolah. Bapak sekalian, posisi kami ngajarnya dari kepala sekolah di SMK Rumah Sakit Kudus di bawah Yayasan Pendidikan Islam Radar Masyarakat, tempatnya di desa, jauh dari kota, kira-kira masih 7 kilo dari kota kabupaten, di lereng gunung. Tidak masalah bagi saya, tidak masalah. Tetapi kami berpikir
Meskipun di desa kami juga harus mempunyai visi misi yang tidak kalah dengan yang posisi ada di kota besar. Seorang wali Songo, tetapi ternyata untuk anak-anak muda, untuk tren di masyarakat kurang menjual misalnya. Maka namanya kan ganti namanya menjadi KRUS, SMK KRUS. Kalau Universitas Gadjah Mada ya UGM, Universitas Indonesia UI. Oke, ikut-ikutan biar kita buat. Langkah awal bagus sekali, langkah awal biar sederhana saja. Visinya, kalau Bapak sekalian melihat visi yang ada di situ standar-standar saja. Hanya ada agak yang sombong sedikit itu, ada kata-kata berstandar internasional misalnya. Tetapi jangan diperhatikan tentang visi misi ini Bapak sekalian. Sebenarnya di balik kalau dibuka ini ya, di kertas ini dibuka ada ini. Ini sebenarnya yang ada di dalam lubuk hati saya. Tidak semua Bapak sekalian. Tetapi saya sebagai seorang muslim, iman saya tidak tebal-tebal amat. Iman saya tipis. Tetapi cita-cita saya, visi saya masuk surga. Adalah Bapak sekalian yang orang memang katanya Islam, tapi Islam KTP, sholat saja tidak pernah, akhlaknya jelek. Tapi kalau ditanya, kira-kira apakah dia jawab masuk neraka? Tidak. Cita-citanya Pak nanti kalau meninggal masuk surga itu. Dan tidak ada juga yang bilang, Pak, iman saya tipis Pak. Kalau masuk surga dan layak kelihatannya. Jelas, yang penting tidak masuk neraka aja lah. Tengah-tengah antara surga dan neraka. Kan jangan juga tetap cita-citanya masuk surga. Sama dengan saya. Apakah saya tidak punya kalau punya visi terbaik di Asia Tenggara daripada saya punya visi SMK berkualitas? Apa standarnya kualitas? Kualitas tingkat kecamatan, kabupaten. Tapi kalau terbaik berarti sudah mencakup semua. Kualitasnya, SDM-nya, karakternya itu sudah mencakup semua. Namun Bapak sekalian terpenting ini, ketika ini masuk surga, misinya apa? Tahapannya apa supaya bisa masuk surga? Ya harus beriman dan bertakwa kepada Allah, harus berkelakuan baik, akhlakul karimah, harus banyak beramal dan lain sebagainya. Itu tahapan, itu misinya supaya masuk surga. Maka yang penting inilah yang kita zaman memberikan Pak Muhajir. Beliau telah menyiapkan ini kurikulum. Hal yang paling mendasar adalah perubahan pendekatan dari split bis menjadi depan bis. Bagaimana yang membuka jurusan animasi. Yang saya adalah ketika pertama kali kami buka animasi, kami ibaratkan seperti ini. Kami ingin membuat sebuah produk air mineral. Rencananya saya kasih merek KRUS. Tetapi sebelum kami membuat produk air mineral, merek sudah ada yang brand, yaitu Aqua, air mineral sama Ades. Bahkan saking brandnya kuatnya, orang beli air minum merek Ades itu bilangnya beli Aqua merek Ades. Berhasil loh saya lihat. Jadi bukan beli air mineral merek Ades, tapi beli Aqua merek Ades. Tetapi visi saya ini membuat film, membuat animasi, jurusan animasi yang bisa mengalahkan Aqua. Ada perubahan, namanya diganti desain grafika. Sekarang ganti lagi sekarang, bukan desain grafika tapi DKV. DKV nanti konsentrasinya ada konsentrasi desain grafika. Desain grafika sudah berubah nama, ternyata kurikulumnya masih, kontennya masih sama menurut saya. Ini saya beri contoh satu saja. Desain grafika, kontennya, kurikulumnya masih pre-press. Pre-press itu pracetak. Sebelum dimasuk di percetakan, itu ada mulai dari pembuatan film, pembuatan play, ada foto retro, ada dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu yang diajarkan. Padahal sekarang tidak ada satu industri pun baik dari yang
industri rumahan sampai industri kelas kakak tidak ada yang pakai itu tapi kurikulumnya masih muncul terus. Kami sesuaikan dengan kebutuhan industri sekarang apa? Desain UX sekarang. Konsentrasinya desain UX. Perubahan dari kurikulum ya. Karena kebutuhan industri adalah desain UX, termasuk jurusan lain sama semuanya. DKW banyak seperti multimedia, ada fotografi, videografi, ada desain, ada animasi. Kami konsentrasi di konsep art. Karena saat ini yang dibutuhkan banyak sekali tentang konsep art itu Pak Ayu ya. Di animasi sekarang banyak dibutuhkan tenaga konsep art. Kemudian RPL itu konten di kurikulumnya banyak di program sekalian. Itu ternyata di lapangan kebutuhan industri itu kalah dengan yang S1. Maka kami ubah kontennya tentang game sama aplikasi Android saat ini dibutuhkan oleh industri. Seperti itu Bapak Saudara, warnanya beda semua. Kemudian strateginya bagaimana? Yang pertama nih. Nah kalau teman-teman saya di jalan sama-sama di kepala sekolah itu alatnya lengkap seperti apapun, ruangannya bagus seperti apapun, kalau mindset gurunya, SDM gurunya tidak nyambung, tidak akan jalan menurut saya. Akan tetapi ketika SDM-nya gurunya, mindset-nya mindset SMK, alatnya sederhana seperti apapun, kreativitas muncul menurut saya. Akan bisa mendidik anak-anak daripada dia SDM-nya tidak nyambung, mindset-nya tidak nyambung. Baru yang kedua, belum capras. Yang kedua, kita gandeng industri. Industri lah yang tahu Bapak sekalian kebutuhan kita. Karena nanti prakteknya anak berbasis industri. Apa artinya kita mendapatkan alat yang canggih sekalipun, kita beli alat yang mahal, tetapi di industri ternyata sudah expired, tidak dipakai. Berarti kita ngajari anak tidak ada gunanya untuk industri, padahal alatnya canggih. Maka yang kedua adalah bermitra dengan industri. Barulah yang ketiga, pengembangan sarpras. Ini hasil dari diskusi masukan dari industri didukung dengan SDM para guru. Yang keempat, teaching factory. Wajib Bapak sekalian teaching factory. Kalau SMK belum teaching factory, mohon maaf nih, kalau saya boleh menyebut itu SMK sastra. Kenapa demikian? Ilustrasinya, tetapi pasar. Tapi kalau bukan teaching factory, anak praktek yang memberikan tugas praktek adalah guru produktif. Mohon maaf nih, karyanya guru produktif saja belum tentu laku di pasaran. Tapi dia memberikan tugas praktek kepada siswa. Yang ini siapa? Guru. Nah gurunya saja belum tahu kualitas yang baik, standar yang laku di pasaran itu apa, memberikan nilai kepada siswa. Tapi kalau teaching factory, yang ini siapa? Pasar. Kalau hasil praktek anak belum laku di pasaran, belum dibeli oleh pasar, yang belum layak dapat nilai. Kalau belum laku gimana? Harus direvisi. Kalau masih belum laku lagi, kemarin direvisi lagi. Bisa jadi berkali-kali. Kalau di animasi ya Pak Bayu, revisi animasi itu bisa jadi puluhan kali. Itu harus dibiasakan di dalam. Saya tidak guru produktif. Nah, yang penting kamu mengerjakan tugasnya. Kalau kamu mengerjakan tugas baik, jelek nomor 2 yang penting mengerjakan tugas. Kalau sudah mengerjakan tugas, pasti Bapak kasih nilai KKM. Kalau sudah dapat nilai KKM, nyaman mereka. Tidak mungkin yang diperbaiki sampai standar industri, tidak mungkin. Malah lagi ini Bapak sekalian menurut saya. Nah, nilai kamu jauh dari KKM loh. Iya Pak. Kamu mau dapat nilai KKM? Mau ikut Bapak ya? Kemana? Di kantor. Ngapain Pak? Bantu koreksi sama misi di rapot ya.
membantu suruh membantu koreksi ulangan sama isi nilai di rapor. Sudah selesai Pak, sudah tak kasih nilai 9. Tidak ada nilainya loh misalnya. Terjadi loh misalnya dengan industri. Kita bahas satu persatu loh misalnya. Kita bangun mindset. Kita introspeksi diri loh misalnya. Kita ini guru SMK, bukan guru SMP, bukan guru SMA atau aliyah. Ini yang harus kita bedakan. Kenapa demikian? Ya, kalau kita ngajarnya masih dengan cara ngajar yang konvensional, yang normatif adaptif, semua kayak tadi dikejar penting tuntas, tetapi tidak tahu kualitas, itu berarti pola ngajarnya masih pola ngajar SMA. Kenapa? Karena SMA tugas pokoknya guru mengantarkan anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi kalau tugas guru SMK adalah mengantarkan anak untuk siap kerja, maka pola pembelajarannya harus berbeda, harus PJBL, harus PBL. Mulai dari materi yang diajarkan, mulai cara mengajarnya, sikapnya, budayanya yang diterapkan kepada anak berbeda jauh Bapak sekalian. Maka ketika data pengurusan nama SMK jadi penyumbang pengangguran terbesar karena pola pembelajaran kita masih pola pembelajaran yang konvensional dengan cara seperti SMA. Makanya anak secara mental itu belum siap dia bekerja. Maka kelemahannya adalah komunikasinya anak-anak yang lemah. Itu kira-kira Pak Mahasiswa. Komunikasi anak saya tidak pernah kita latih untuk komunikasi, tidak pernah kita latih untuk kolaborasi, tidak kita latih untuk critical thinking. Dia yang menerima apa yang kita katakan, dia yang menurut perintah kita. Itu akan ditato loh dia, akan menekan kreativitas anak. Itu kesalahan kita. Maka mindset kita mari kita bangun bahwa kita ini adalah guru SMK bukan guru SMA. Kita tersebut lagi loh saja. Mindset kita setelah mindset SMK, yuk kita berpikir bahwa kita ini ngajarnya di jurusan apa. Ini berlaku untuk semua, untuk guru produktif dan guru normatif adaptif. Mindsetnya harus mindset jurusan ketika sudah mindset SMK. Bagi Bapak Ibu sekalian yang guru produktif maupun normatif adaptif yang ngajar di animasi, yang mindsetnya ya mindset animasi. Meskipun guru PKN, meskipun guru matematika, yang ngajar di pemasaran, yang ngajar pemasaran. Saya istilahkan di Bapak sekalian. Kalau kita jalan-jalan di depan pasar misalnya, pasar tradisional, itu kan ada warung bakso. Warung bakso ada layarnya, yang di depannya ada tulisan bakso apa gitu kan. Kalau yang banyak di Jawa itu warung makan padang. Di sini tidak ada, sesuatu warung makan padang tidak ada. Di sana mesti yang terkenal itu warung makan padang. Nah sekarang misalnya warung bakso. Ada warung bakso itu ada layarnya, ada gerobaknya, ada baksonya, ada tukang baksonya. Sekarang dari semua komponen warung bakso tadi, itu setiap orang yang lewat itu akan mengapresiasi sesuai dengan mindset masing-masing. Misalnya nih, ada yang orang lewat di depan bakso tadi, warung bakso tadi lewat, itu kebetulan seorang desainer nih. Dia sekolahnya di jurusan multimedia. Yang dilihat apa? Layarnya. Wah, desainnya ini coba di warnanya banyak merah, itu cerahnya. Tulisannya kurang bagus nih. Coba ini ada gambarnya bakso yang gelondongannya ini besar-besar, itu lebih menarik. Kan gitu. Apresiasinya itu di layar, di desainnya. Tetapi ketika ada yang lewat itu sama-sama tukang bakso lewat di depannya, dia mindsetnya yang dilihat bukan layarnya, tapi baksonya. Pak baksonya gelondongannya, coba gelondongannya itu kira-kira besar sekian, itu bagus. Wahnya warnanya gitu ya bening. Coba agak petek itu lebih menarik kan gitu. Mindsetnya sesuai dengan apresiasinya sesuai dengan mindset kebiasaannya. Tapi lain lagi, kalau yang lihat itu seorang laki-laki buahnya darah, laki-laki playboy. Yang dilihat siapa? Tukang baksonya. Wah, tukang baksonya ini cantik nih, barengkong nih, seksi nih, kan begitu.
tergantung dari mindset mereka yang kebiasaan mereka. Tapi kalau yang lewat ini seorang animator, anak-anak kita yang bisa animasi, mindsetnya beda lagi Bapak sekalian. Dia melihat tukang baksonya, wah cantik sekali, bagus begini, ini cocok untuk karakter animasi sebagai bidadari. Mindsetnya lain Bapak sekalian. Kalau dia ternyata orang itu tukang baksonya gendut misalnya, gemuk, ini untuk karakter animasi lucu, bagus nih. Jadi mindsetnya beda. Nah itu seperti itu. Banyak anak ketika hari ini diapresiasi positif oleh customer, apalagi termasuk gurunya, terus dikasih tugas lagi untuk dikerjakan besok. Bayangkan ketika di rumah segera ini datang ke sekolah karena ini dipuji lagi oleh customer. Saya kemarin senang saya hasil kerja saya memuaskan pelanggan, saya dipuji nih. Saya ingin segera berangkat lagi biar pekerjaan saya yang hari ini selesai dan dipuji lagi. Itu satu mindset industri Bapak-Bapak. Apalagi ada bonus secara finansial, dia tambah bonus finansial, dia akan semangat datang ke sekolah karena nanti akan dapat tambahan reward dari hasil kerjanya. Ini akan tambah semangat lagi. Itu mindset industri. Cuma di semua yang Bapak sampaikan itu adalah semua bentuk teori bagi kami, seperti impian bagi kami. Kenapa? Karena mungkin dari sisi sekolah berbeda-beda. Bapak di swasta, kami di negeri. Satu. Yang bantuan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Apabila kita mendapatkan bantuan, kepala sekolah harus mempertanggungjawabkan bantuan yang diberikan itu kepada pimpinan di atas, kepada pemerintah. Nah, ini mungkin menjadi permasalahan. Kami meminta bantuan, dana kepada kepala sekolah. Wah, tidak ada. Ini tidak dianggapkan. Ini susah kita. Bagaimana ya bagusnya? Ya kami diskusikan, kami berusaha, dan kami berpikirlah bagaimana caranya untuk melaksanakannya. Sehingga apa yang kita laksanakan, nah kita selalu bersyukur juga kalau siswa-siswa kita mempunyai semangat seperti Bapak. Ya, dia tidak peduli ada uang, yang penting dia kerja, dikasih kesempatan. Ada guru beberapa orang yang bisa membantu, udah senang bagi mereka. Ya insya Allah kita juga mendapatkan prestasi dalam bidang beberapa film sama ini di sini. Nah, sekarang begini Pak, bagaimana kira-kira kita mau melaksanakan apa yang sudah Bapak lakukan, best practice yang Bapak sampaikan tadi, sementara kondisi kita seperti ini. Untuk menyatukan persepsi guru saja, merubah mindset guru saja, Bapak membutuhkan waktu 2 tahun. Kita bagaimana mau melaksanakan ini sementara kita ada aturan yang harus kita laksanakan. Kami guru adaptif, kebetulan saya adaptif, dan guru normatif, ada normatif dan guru produktif Pak. Nah, betul yang Bapak sampaikan tadi, kami bisa-bisa. Ya, sebenarnya IHT yang kita laksanakan itu bisa untuk menyatukan mindset kita. Namun, materi yang harus kita sampaikan, diskusikan di waktu IHT itu berbeda dengan apa yang akan kita laksanakan untuk perspektif ini. Itu cuma 2 jam Pak. Bagaimana kita mau mengerjakan target kalau tidak dikasih tugas? Tapi kadang-kadang kita juga maklum, ada guru-guru yang sebagian memberikan tugas terlalu banyak. Kadang-kadang ada kasihan sama anak, ada juga. Itu kan individualnya, personalnya Pak. Nah tapi secara realnya begitu kenyataannya. Nah jadi memberikan tugas karena mengejarkan target yang harus dicapai. Nah itu dia Pak. Jadi kalau insya Allah kalau kami ini mau saja Pak. Kalau dikurangi pelajaran kami ini boleh. Ini harus begini, oke, bisa kami laksanakan. Tapi ini harus begini dengan jumlah yang besar. Mohon maaf dilaksanakan, kami punya batas waktu dan tenaga yang terbatas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Artinya mindsetnya sudah luar biasa. Ini ternyata kasus ini nasional. Ini satu-satu. Ternyata kasus ini rata terjadi di negeri karena terbentuk dengan regulasi. Maka ada catatan ternyata kalau mau berubah itu antara kepala sekolah, kemudian guru, pengawas, guru swasta bersama yayasan. Ini memang harus sinkron. Kalau tidak sinkron pasti nanti akan saling terganjar di situ. Nah, yang kedua, kalau kita mengejar target pembelajaran tidak tuntas ya. Yang laki-laki nanti ya kembali ke awal lagi gitu. Kita tidak bisa berpikir target, tetapi kita berpikir tentang kebutuhan.
kebutuhannya di produksi itu apa gitu. Kalau tadi Ibu menyampaikan ketika satu mapel itu memikirkan satu jurusan, ya jurusan lain gimana nanti kepentingannya, kan harus juga di sana konsepnya bisa lagi Bu. Kalau guru matematika ngajar di 2 jurusan, berarti konsep pembelajaran di jurusan 1 ini harus siap, berarti punya 2 RPP gitu. Kecuali kalau masing-masing punya guru matematika sendiri-sendiri, berarti bukan berarti kita mementingkan satu jurusan yang lain ditinggalkan. Tempat duduknya sama, lintas ya, punya tempat duduk yang 2 di jurusan yang 1 sama di jurusan yang kedua. Itu jadi kita tidak mengejar ketuntasan, tetapi kita mengejar kebutuhan. Yang terakhir kami kelompokkan di kelas. Itu jadi intinya tadi yang disampaikan Ibu kan bagaimana dakwah intinya itu Bu. Jadi untuk mengamankan kita siap 2 kurikulum itu aja. Tapi kurikulum yang kedua yang internal itu yang tidak harus kita publish untuk aplikasi pembelajaran gitu. Cuma ada lagi ini Bu. Setiap jurusan yang diberikan otonomi penuh dalam pengelolaan pembelajaran, pembagian jam dan lain-lain. Tapi dakwah kita tetap aman. Gitu. Lainnya pesannya sampai. Mungkin itu adalah karya terbaik. Tapi yang saya tertarik adalah tentang kerjasama industri dan teaching factory. Dalam hal ini, kalau berdasarkan pengalaman saya, sebagaimana juga Bapak sampaikan tadi, pengalaman kami lah katakanlah seperti itu. Industri itu kan standarnya beda-beda. Katakanlah dunia usaha itu standarnya beda-beda. Karena jurusan saya akuntansi yang sifatnya jasa, ya dunia usaha lah, katakanlah seperti itu. Itu berbeda-beda. Kemudian dari standar yang berbeda itu, yang mau mengajarkan itu juga tidak semuanya mau. Kemudian yang ketiga, ada yang mau mengajarkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan misalnya. Bisa saja kompetensi si pengajarnya tidak memenuhi katakanlah seperti itu. Kemudian tentang Lingeman tadi, Lingeman sebenarnya kan sudah disampaikan, sudah digelontorkan oleh semasa tahun 1992 lah. Saya ingat tahunnya, saya kira 92. Pak Wardiman waktu itu menterinya, itu kan sudah digelontorkan. Kemudian sampai sekarang nggak clear. Contohnya sebagaimana Pak Farid katakan tadi, 70% kurikulum itu tidak sesuai dengan industri. Itu kompetitor, cetaknya sama, tapi karena alatnya yang digunakan berbeda, pasti SOP-nya berbeda. Produk hasilnya sama, tetapi kecanggihan alatnya beda. Purwabaru Utama itu menggunakan alat yang konvensional, yang jadul, tetapi bisa memaksimalkan. Tapi yang Gramedia itu menggunakan alat yang canggih. Nah, ketika beda alatnya, pasti SOP-nya berbeda. Maka kita pilih salah satu yang kira-kira bisa kita adopsi. Kalau di akuntansi mungkin perusahaan jasa yang kira-kira representatif bisa kita adopsi, kita ambil, kita gandeng untuk Lingeman punya terhadap industri. Yang satu adalah, pertama adalah punya portofolio. Kita gandeng industri, kalau tidak menunjukkan kompetensi kita mampu tidak, industri setengah-setengah. Kita tunjukkan pada industri bahwa kita ini loh punya jasa akuntansi seperti ini, pernah dipesan oleh ini, pernah mengerjakan ini, pernah kerjasama dengan ini. Tunjukkan, ada bukti. Ini portofolio. Yang kedua adalah komitmen. Kita tunjukkan portofolio, kemudian komitmen untuk kerjasama sungguh-sungguh. Ada perusahaan yang tidak mau MOU kalau tidak ada komitmen terlebih dahulu dari sekolah. Di Malaysia kami pernah mencoba untuk pendekatan ke Duta Besar Malaysia. Ini ngajak kerjasama dengan perusahaan Malaysia. Duta Besar menolak. Sebelum kita lihat
kerjasama dengan industri, benar-benar kerjasama. Bukan takutnya nanti kalau MOU ada sebatas MOU sudah selesai, dia nggak mau. Portofolio harus ada komitmen. Itu dua-duanya tercapai. Sekarang kita baru deal-dealan. Anda punya proyek jasa. Kami punya tenaga kerja. Bagaimana kalau jasanya, proyeknya kami yang mengerjakan? Hasilnya kita bagi hasil. Seandainya terpaksa hasilnya diambil semuanya, silahkan tidak apa-apa. Yang penting anak bisa mengerjakan berbasis proyek. Tapi harapannya tetap kita dapat hasil supaya titik factory bisa berjalan secara real. Membangun imbas dari animasi. Animasi ini nanti kalau dirantau kita jadi studio, Bu. Ini ada Pak Bayu nanti yang akan membangun. Nanti seri project disatukan dari besarnya Pak Bayu. Pak Bayu mau kalau kita sudah menunjukkan portofolio bahwa anak-anak mampu membuatkan project, saya yakin Pak Bayu akan mau, karena juga Bayu akan diuntungkan dengan itu. Projectnya Pak Bayu bisa dibawa ke sini semua. Kalau perlu nanti orang-orangnya Pak Bayu akan ditaruh di sini untuk supervisor dan quality control. Jadilah di sini sebagai titik victory, jadilah studio yang di dalamnya perlu pengelolaan akuntansi, perlu pengelolaan pemasaran, perlu pengelolaan manajemen. Itu bisa berimbas pada jurusan yang lain. Jadi kita punya industri sendiri, bisa digunakan untuk PKL, bahkan kalau perlu sekolah lain bisa magang di situ. Kami menyediakan siap kalau ada guru magang di sana, ada banyak anak PKL, termasuk mahasiswa juga magang di sana. Itu kalau mungkin kesulitan untuk gandeng industri di luar. Kira-kira begitu, Pak. Komunikasinya dengan Mas Roy. Jadi saya juga cukup paham dengan dilema Bapak Ibu. Yang pertama tentang kurikulumnya bagaimana, kurikulum dirus bagaimana. Nggak usah dirus, contoh yang negeri saja di SMK 4 mereka juga punya dua kurikulum, saya tahu. Ya, jadi dan itu yang karena prodi animasi UMP baru, jadi itu yang saya lakukan sekarang. Dan memang kurikulum itu kan haknya Kaprodi ya, karena kebetulan saya juga Kaprodi, jadi secara kurikulum tertulisnya ya standar gitu ya, tapi secara pelaksanaannya jauh berbeda. Jadi memang menyimpang gitu ya, tetapi ya kalau kita mau outputnya bagus harus berada seperti itu. Yang pertama. Kemudian suatu lama kan ada nggak ditanya kira-kira perusahaan ini butuhnya apa? Ada nggak ditanya? Pasti tidak gitu. Ya ada beberapa, tapi paling banyak kan tidak gitu ya, sehingga kita tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah, yang saya lakukan sekarang eksperimen gitu ya. Saya letakkan siswanya di industri, mahasiswa saya letakkan di industri. Tapi secara kurikulum mereka terhitung belajar, dosen-dosennya juga terhitung ngajar, padahal dosennya nggak ngajar, anak-anaknya di industri, gitu. Jadi administrasinya bagaimana? Itu saya menyelesaikan. Saya lapor ke dekan, dosennya ngajar, padahal nggak ada yang ngajar sama sekali dosen, tapi tetap digaji. Gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi kan di awal memang susah Bapak Ibu. Nah apalagi SMKPK kemarin informasi dari Pak Boza dan Pak Dadan mungkin tahu ya, karena sudah diwakili di kegiatan SMK. SMKPK ini kurikulumnya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah bahkan harus fokus kepada industri. Jadi misalkan industri animasi contohnya, karena kemarin kita diskusinya tentang animasi. Misalkan di Padang, kalau kurikulum yang kemarin kita susun kan ada 2D, ada 3D, ada segala macam kan, ada modeling. Nah, kalau informasi dari Padang kemarin itu tergantung dari industri yang paling banyak dibutuhkan apa. Misalkan animator, jadi dia menggerakkan saja. Artinya dari semester 1 dia harus belajar menggerakkan karakter. Dari semester 1 sudah harus praktek. Gitu. Nah, kata Pak Dadan juga ini. Nah, jadi kalau di di SMK 4 Malang ya. Jadi memang satu jurusan itu gurunya guru adaptif normatif ya, hanya untuk satu jurusan itu aja, sehingga bisa saling diskusi lah. Nanti anak ini gimana belajarnya?
Jadi semester 1 tuh full praktek semuanya. Dari semester 1 sampai 2 full praktek. Sehingga semester 2 mereka sudah buat film gitu kalau di animasi. Kita tetap mempunyai ide-ide kreatif, itu yang paling penting bagi kita. Tentu kita sesuaikan dengan kondisi. Jadi dengan adanya Pak Farid hadir di SMK 2, ini sudah membuka yaitu cakrawala kita bagaimana SMK itu yang sebenarnya. Karena Pak Farid adalah narasumber dari Kementerian Pendidikan, Direktorat SMK. Setiap ada webinar yang berhubungan dengan vokasi, selalu Pak Farid yang diambil jadi narasumber. Karena tadi cerita kami kedua Pak Bayu tadi, bisa-bisa Pak Farid ini calon untuk direktur SMK Indonesia. Kalau saya melihat yaitu konsep dari Pak Farid, memang ini cocok dengan SMK. Walaupun kurikulum yaitu sering yaitu bertabrakan dengan kurikulum nasional, namun karena swasta lebih berani dari negeri, dan kami juga dituntun oleh seperti Dapodik dan lain sebagainya. Namun kalau dengan adanya SMKPK ini kami bersyukur sudah ada peningkatan bagi kita, terutama yaitu budaya karakter kerja, budaya kerja, kemudian milik NMAX selalu yaitu sekolah kita dibawa oleh pemerintah baik itu provinsi maupun pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu SMK. Memang yang SMK itu harus terpasang betul kawin nikah, jangan hanya kawin tapi harus nikah menurut yaitu Pak Wikan, harus nikah betul antara SMK dengan dunia kerja. Itu yang dilakukan oleh Pak Farid di SMK Kudus itu. Karena beliau mempunyai dana yang luar biasa besar, kita tahu betul itu, sehingga bisa mendesain ruang belajar yang menyenangkan. Dalam ruang belajar ada permainan-permainan, bahkan waktu saya lihat di sana di ruang belajarnya itu ada seluncuran ya Pak, ada seluncuran seperti di PAUD, di TK ada dalam saya lihat. Itu tujuannya adalah bagaimana anak supaya betah, senang, dan kita tentu tidak bisa menyamai apa yang dibuat Pak Farid. Namun kita harus menuju ke sana, bagaimana menyenangkan anak-anak kita, pilihlah model pembelajaran, model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, jangan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pemasaran online, Pak Marat yang Pak Iki sekarang, kemudian lagi Bu Nerfresi bersama Pak Ismet lagi di Jakarta sekarang juga untuk yaitu bagaimana guru-guru bisa menguasai media sosial, metode dan model-model pembelajaran sesuaikan dengan perkembangan IT dan perkembangan media-media sosial. Kemarin saya tadi malam dengan Pak Ismet, kami dituntut Bu supaya bisa menguasai membuat TikTok katanya. Jadi guru-guru juga harus mengajar menggunakan TikTok, boleh ya Pak Faridnya? Karena itu perkembangan sekarang, kita harus menyesuaikan. Itu yang bisa kita ambil dari Pak Farid. Jadi di SMK Lulus ini boleh dikatakan sudah tercapai visi sekolahnya, yaitu menuju SMK Lulus yang internasional, karena pemasaran produknya sudah ke luar negeri. Nah itu yang kita, dengan adanya Pak Farid kita panggil di sini, jembatan hati kita sudah terjalin. Kami mohon bantuan terus dari Pak Farid. Kalau ada kawan-kawan nanti, walaupun saya mau pensiun, Pak Farid mohon itu bantuan terus untuk SMK 2, komunikasi kepada guru-guru animasi atau multimedia, teruslah jalin komunikasi dengan Pak Farid. Luar biasa sudah maju. Dan mungkin kata Pak Farid, silahkan nanti studi banding ke sekolahnya. Itu terakhir tadi. Kemarin kita merancang untuk studi banding Pak Farid. Ini sudah ada Pak Farid sendiri yang berada di sini sudah. Kalau melihat ke sana Bapak Ibu, saya sudah pergi dengan Pak Asgareski waktu itu Tempanya sudah sangat luar biasa. Seperti di mana kita masuk ke sekolah Pak Farid itu luar biasa sekali. Mungkin bagi anak-anak seperti di surga di sana. Seperti senang, menyenangkan. Makanya jam 10 malam, 9 malam, 11 malam masih anak-anaknya betah di sekolah. Dari malam ya Pak Faridnya ditelepon oleh guru, orang tua nanya kemana anaknya belum pulang. Dari malam ya Pak Farid. Nah itulah kondisi anak-anaknya sangat merindukan di sekolah. Itu yang kita ambil. Sekali ini ke Sumatera Barat.
Dengan adanya undangan kita baru kali ini ke Sumatera Barat. Aplaus untuk Pak Farid. Terakhir kita ucapkan terima kasih banyak. Dan mohon kiranya kawan-kawan sedang merancang pergi studi banding Pak Farid. Kalau ternyata ke Kudus, mohon nanti kami diterima. Nah, sekali lagi terima kasih juga kepada Pak Bayu selaku dosen pendamping SMKPK untuk jurusan animasi. Tadi cerita dengan Pak Bayu, semester besok awal Januari mungkin sudah dapat dititipkan siswa animasi UMP di sekolah kita bulan. Ya, praktek di animasi di sekolah kita. Bila perlu katanya ada judi yang makir di sekolah kita ini. Nah, Pak Bayu sangat sekali antusias sekali untuk sekolah kita untuk membantu. Bahkan kemarin ada tawaran lomba ya, siswa animasi lomba membuat animasi pembelajaran. Hadiahnya ke Bali 3 orang siswa didampingi oleh 2 orang siswa, gratis dibayar oleh Pak Bayu. Jadi luar biasa Pak Bayu sangat konsen sekali untuk memajukan sekolah kita. Dikasih hadiah. Kemana uangnya itu Pak Bayu? Ya saya mikirkan, jangan kurangnya yang mikirkan. Tinggal lagi yaitu guru-guru. Saya tunggu kalau nanti bisa hadir di Kudus, kita silaturahmi di Kudus. Sebagai boleh. Ada juga guru-guru yang terlatih magang di sana belajar mengkolaborasikan materi aja dengan guru produktif. Nanti ketemu sama guru-guru normatif adaptif di sana. Silakan, kami terbuka. Sebagai kata akhir, kalau tadi MC-nya pakai pantun, saya juga ingin pakai pantun. Burung elang terbang melayang, terbang tinggi di atas kali, sudah selesai izin pulang, lain kali boleh ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih alhamdulillah dengan berakhirnya sharing dari Bapak Farid Fardin SSN Magama itulah acara kita ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu atas kehadirannya, juga terima kasih banyak untuk narasumber kita Bapak Farid. Kita punya aplaus sebelumnya untuk Bapak Farid. Baik, akhir kata saya ketua acara boleh ucapkan oleh Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. SMK bisa. Gak ada yang ngomong. 1, 2, 3. SMK.